Yang membingungkan adalah keadaan prajurit ras manusia yang menjadi protagonis tragedi beberapa hari terakhir ini jauh di luar ekspektasi semua orang. Dunia bawah tanah ini luar biasa. Menurutku pertarungan ini benar-benar tidak bisa dimenangkan. Oh tidak, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Lin Nan. Dia menyeret kita untuk mati dalam permainan di mana kita jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Mengapa kita tidak mencari tiga tetua dan bersama-sama mengakui kekalahan? Setiap hari, Anda dapat melihat dua jenderal bernama Song Yan dan Ling Fei dari umat manusia, berkeliaran di luar istana umat manusia dengan wajah sedih, dan mereka penuh dengan kata-kata sial tentang umat manusia yang berada dalam perselisihan internal dan tidak mampu melawan. Melihat kata-kata seperti ini di mata orang-orang di alam abadi yang sesekali lewat, mereka secara alami mencibir dengan bangga, sepertinya mereka sedang menunggu umat manusia untuk menyerah. Namun, ketika orang-orang di alam ibel, alam binatang, dan alam laut melihat penampilan kedua raja film dari umat manusia ini, wajah mereka tidak dapat menahan diri. Sial, apakah kamu melakukan kesalahan dan melakukan ini lagi? Sebagai korban langsung dari kemampuan akting umat manusia, ketiga alam ini benar-benar marah ketika mereka melihat Song Yan dan Ling Fei. Yang paling menipu mereka adalah dua jenderal ras manusia ini, bukan raja film ras manusia. Sejak mereka mengetahui bahwa mereka memiliki bakat akting, kedua orang ini telah mencapai level akting tertinggi. Bahkan Nan Changfeng yang berpikiran jahat pun jatuh ke dalam perangkap kedua bersaudara ini beberapa hari yang lalu, belum lagi betapa sengsaranya yang lain ketika mereka ditipu oleh drama umat manusia yang berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Tapi sekarang, apa maksudnya umat manusia mengirimkan kedua raja film ini untuk melakukan adegan pertama ini? Mungkinkah mereka masih punya cara untuk membuat alam neter menderita seperti alam ibel dan alam binatang? Bagaimana ini mungkin? Yang lebih sulit dipahami adalah kadang-kadang ketika orang melewati istana manusia, mereka dapat mendengar teriakan gembira dari dalam, kebanyakan seperti Kakak Nan, kamu luar biasa, Kakak Nan, aku ingin punya bayi bersamamu. Kata-kata seru seperti ini membuat kekuatan umat manusia yang tersembunyi di balik tembok tinggi semakin membingungkan. Mungkinkah kelompok mantan orang lemah ini benar-benar mampu menggulingkan kekuatan tertinggi di tiga alam dan melakukan serangan balik? Menghadapi asap tebal yang dikeluarkan oleh umat manusia dalam beberapa hari terakhir, alam abadi dan alam neter juga memiliki reaksi yang sangat berbeda. Itu hanya untuk menutup-nutupi. Aku tidak percaya bahwa di depan dunia bawah yang begitu kuat, Lin Nan dan yang lainnya bisa lolos dari nasib pertumpahan darah. Di istana abadi, Jin Tianhe mendengarkan dengan jijik laporan para murid di bawah, tetapi Aorong di sebelahnya dengan dingin berkata, kamu mengatakan ini ketika kamu menuntunku untuk membasmi Lin Nan di Rerun Dewa Kuno. Apa hasilnya? Ini, wajah Jin Tianhe memerah karena kata-kata Aorong, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, sosok Master Istana ke-9 perlahan keluar dari dalam aula dalam, diikuti oleh karakter kuat yang mengejutkan semua orang. Kakak, kenapa kamu tidak kembali ke Paviliun Xianling? Semua orang memandang pemuda yang kuat dan mengintimidasi di belakang penguasa Istana ke-9 dengan kagum, seolah-olah di depannya, mereka semua menjadi seperti siswa sekolah dasar, bukan orang yang setingkat sama sekali. Saya awalnya berencana untuk kembali, tetapi penguasa Istana ke-9 mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa ada beberapa gerakan kecil di alam neter kali ini, jadi dia datang untuk melihatnya. Dengan campur tanganmu, kakak senior, dunia bawah hanya tinggal melambaikan tanganmu, haha. Semacam murid alam abadi mengangguk dengan sanjungan, dan rasa hormat mereka terhadap pemuda ini tidak kalah dengan Tuan Istana ke-9 di sebelahnya. Pemuda misterius dan kuat ini sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan dia tidak terlalu menghormati penguasa Istana ke-9 di sebelahnya. Para jenius yang keluar dari Paviliun Xianling cepat atau lambat akan melampaui keberadaan benua Shenwu. Awalnya, dia tidak akan memikirkan perang 9 domain sama sekali, bahkan jika domain abadi dikalahkan, itu tidak akan ada hubungannya dengan dia. Alasan mengapa dia ingin kembali hanyalah untuk melihat Lin Nan yang begitu mulia dalam perang 9 alam. Mantan Istana Abadi Jiu Yao meliriknya. Saat itu, Lin Nan hanyalah manusia biasa seperti semut. Tanpa diduga, dia menyembunyikan kekuatannya tanpa menyadarinya saat itu. Ada keributan besar akhir-akhir ini. Pantas saja orang ini akan selalu ada di hati King Yu. Mata agung kakak senior berkedip, tapi tidak ada yang tahu pikirannya. Lin Nan, izinkan saya melihat baik-baik bagaimana Anda dapat berdiri di bawah kekuatan alam neter dan alam abadi saya. 9 Netherworld selalu mempertahankan gaya misteriusnya. Tidak peduli bagaimana domain lain menyebarkan rumor, mereka tampak tuli dan buta tanpa ada gerakan apapun. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa ketenangan ini hanyalah fajar terakhir sebelum badai. Saat perang dimulai,
9 hantu yang tinggal di sini akan menggunakan cakar dan sabit mereka yang menakutkan untuk menghancurkan seluruh vitalitas umat manusia. Perang akhirnya tiba. 14 hari kemudian, pertandingan promosi antara alam Suanyuan dan alam Jiuneter dimulai sesuai jadwal di tengah ekspektasi emosional setiap orang yang berbeda. Seperti biasa, Lin Nan dan 10 jenderal lainnya dibawa keluar dari istana pagi-pagi sekali oleh para murid domain abadi dan menuju ke Battle Sky Canyon. Tapi kali ini ketika mereka keluar istana, mereka melihat seorang kenalan lama menunggu di sana. Sa Qianxiang masih lurus seperti lembing, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kepemimpinan yang meyakinkan. Setelah kekalahan umat manusia ini, keunggulannya telah hilang, dan dia terlihat lebih dewasa dan menakutkan. Dia bersama dengan sekelompok jenderal domain Evil, mereka memandang Lin Nan dan kelompoknya dengan emosi di mata mereka. Oh, kita tidak bisa melawan pertarungan ini. Di sana, Song Yan masih mengucapkan dialognya dengan seluruh kekuatannya, tetapi kata-kata ini sekali lagi membuat Sa Qianxiang dan jenderal domain Evil lainnya berubah warna. Tersesat dan tutup mulut, Lin Nan melangkah menuju teman dan musuhnya, alam Evil tertinggi. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari kepahitan menjadi senyuman tipis. Apa? Apa kamu takut tidak bisa melihatku lagi? Kata-kata Lin Nan tenang dan lembut. Seberapa yakin kalian manusia dalam pertempuran ini? Sa Qianxiang tidak suka berbalik dan langsung menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Sudah kubilang, pertarungan ini tidak bisa dilakukan. Lin Nan menunjuk ke arah Song Yan dan Ling Fei, yang sedang berjuang di samping mereka, dan tersenyum misterius. Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Sa Qianxiang tidak melakukan ini. Haha, senyuman Lin Nan berangsur-angsur memudar, dan ekspresinya menjadi serius yang tak terlukiskan. Inilah mentalitas sebenarnya dari umat manusia yang menghadapi pertempuran yang menentukan ini, dan sendewa kebanggaan muncul kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ya, itu adalah kemenangan yang pasti. Tetapi, ekspresi bangga Lin Nan mengandung sendewa tragedi. Dia tidak punya pilihan, dan umat manusia tidak bisa mundur. Sekitar setengah jam kemudian, genderang perang yang menggelegar terdengar lagi di ngarai Zantian, dan pengumuman megah bergema di seluruh dunia. Pertempuran dimulai. Para prajurit 9 Netherworld akhirnya tidak lagi mengenakan jubah hantu tak bernyawa hari ini. Karena teknik rahasia virtualisasi sudah terbongkar, tidak perlu ditutup-tutupi lagi. Seperti yang diharapkan oleh Lin Nan, 9 Netherworld saat ini menghadapi umat manusia yang lemah dan sekali lagi menggunakan teknik rahasia deformasi hantu mereka. Teknik rahasia ini, yang kebal terhadap serangan fisik biasa, adalah taktik yang paling cocok digunakan untuk mendatangkan malapetaka pada umat manusia di mana master jiwa sangat langka. Hanya orang bodoh yang tidak mau menggunakannya. Sima Kongqing memimpin dan bergegas ke depan tengah miliknya. Seluruh orang tampak halus dan tidak pasti karena teknik rahasia hantu. Ditambah dengan 10 prajurit dari dunia bawah di belakangnya yang juga menjadi tidak penting, seluruh tim seperti roh pendendam yang merangkak keluar dari dunia bawah, menuju ke arahnya dengan aura hantu. Hancurkan umat manusia. Otang pembawa sial Lin Nan. Otang pembawa sial Sekte Suci. Otang pembawa sial ras manusia domain Suanyuan. Hari ini adalah waktu bagimu untuk membayar kembali semua hutangmu padaku. Sima Kongqing, yang mengenakan lampu hijau, hanya bisa memikirkan adegan dia ditembak jatuh dari altar oleh Lin Nan, wajah tersenyum mengejek setelah dia kembali ke Sekte Suci, dan ketidakpedulian seluruh umat manusia padanya selama beberapa waktu, sepanjang tahun. Semua orang meninggalkannya karena Lin Nan. Jadi, hari ini, dia tidak hanya ingin membasmi Lin Nan, dia juga ingin membasmi semua umat manusia. Mati. Mereka semua harus mati. Sebelum dia mencapai garis pertempuran, dia sudah memiliki senjata ilahi Netherworld, pedang hantu tingkat misterius, di tangannya. Kekuatan pedang ini agak mirip dengan pedang Shen Yuan yang dia pakai saat itu. Namun yang lebih menyeramkan lagi, yaitu Jin Tianhe tersedot banyak energi spiritual tanpa tindakan pencegahan apapun. Saat ini, Sima Kongqing akan menggunakan pedang ini untuk menyedot vitalitas dan masa depan umat manusia. Yang akan datang, setelah beberapa menit terburu-buru, Netherworld tiba di jembatan sungai Changlang lebih awal. Tak jauh dari situ, sosok umat manusia telah muncul, dan jenderal di barisan tengah adalah kenalan lamanya, Meng Bingyun. Jie, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Suara Sima Kongqing seperti hantu yang menangis di malam hari, membuat merinding bagi yang mendengarkannya. Bahkan Meng Bingyun, seorang wanita dengan kepribadian dingin, tidak bisa menahan cemberut. Menghadapi mantan teman sekelas di depannya ini, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan dan rasa jijik. Sima Kongqing, kamu benar-benar mengecewakan. Hahaha, kecewa. Pedang hantu ilahi di tangan Sima Kongqing mulai melepaskan pedang hantu kecil satu demi satu. Pedang itu seperti titik-titik keinginan dan seperti bintang pembasmi, memenuhi seluruh ruang.
Suara mendesing. Pedang panjang itu menunjuk ke arah Meng Bingyun dan melancarkan serangan langsung, diikuti dengan raungannya yang hampir gila. Ketika kamu meninggalkanku, bagaimana kamu bisa memberiku harapan? Hari ini, aku akan menghancurkan semua harapanmu dengan tanganku sendiri. Mati! Pedang hijau di seluruh langit seperti segerombolan tawon yang marah, menyerang Meng Bingyun secara besar-besaran. Pada saat yang sama, 10 prajurit dunia bawah di belakang Sima Kongqing mengeluarkan lolongan hantu yang memekakkan telinga, melambaikan sabit suci di tangan mereka, dan menyerbu ke arah para prajurit manusia. Keras kepala, ekspresi Meng Bingyun dingin. Sekarang dia sudah berada di puncak Raja Suci Jiwa tingkat pertama, tetapi lawan Sima Kongqing adalah Raja Suci Seni Bela Diri tingkat 4. Namun, menghadapi serangan Sima Kongqing, dia tidak terlihat terlalu panik, hanya karena senjata sihir level Sol Daoxuan yang sama muncul di tangannya. Cangkir es biru kering. Pada saat kritis hari ini, Lin Nan pasti tidak akan membiarkan jenderalnya mengorbankan dirinya sendiri. Cangkir es biru kering ini adalah harta karun sekte pertama di alam Dewa Lihuo, Sekte Yanxia. Api es biru kering yang mekar telah mencapai kekuatan sumber api tingkat tinggi. Tidak ada orang kuat Saint King biasa yang mampu menahan es, api, dan api ibel yang mengerikan ini. Ketika pedang hijau di seluruh langit bertemu dengan es dan api biru yang menyala-nyala, itu benar-benar seperti miliaran ngengat yang bergegas ke lautan api, menstimulasi lapisan riak energi. Pemandangan itu sangat spektakuler. Meng Bingyun mengerahkan lampu es biru kering untuk melawan Raja Suci Surgawi keempat, yang menghabiskan banyak energi, tetapi instruksi Lin Nan sebelum perang terus bergema di benaknya. Pada awalnya, ketika Anda dan Sima Kongqing sama-sama berada di kekuatan tempur tingkat pertama, kesenjangan dalam kekuatan tempur akan semakin menyempit. Dengan kerja sama Qianlan Bingsan, kita seharusnya bisa menahan serangannya dan mengulur waktu untuk padaku. Saat ini jangan aktifkan formasi 5 elemen pada senjata prajurit, bertarung dan mundur selama kamu menyimpan boneka Dewa Perang, itu akan sukses. Meng Bingyun memahami hal ini, dan sambil menghalangi cahaya pedang ilahi Sima Kongqing, dia memimpin para prajurit kembali. Wajah sekelompok pejuang manusia juga penuh dengan keengganan dan kemarahan, dan mereka dengan jelas mengungkapkan ketidakberdayaan mereka saat menghadapi teknik rahasia virtualisasi. Mentolerir, ini adalah poin inti dari 10 menit pertama Lin Nan dalam pertempuran ini. Pada saat yang sama, Li Haoran di kiri depan dan Ling Xueyan serta Song Yan di kanan semuanya menerapkan taktik kotor Lin Nan. Mereka bertarung dan mundur di garis depan untuk meminimalkan kerusakan pada prajurit mereka sendiri. Lawan mereka relatif lemah. Mereka semua adalah orang kuat dari Raja Suci Surgawi ketiga. Namun, lawan hari ini adalah 9 Netherworld yang menakutkan. Kekuatan rata-rata prajurit lawan jelas jauh lebih tinggi dari lawan sebelumnya. Tidak peduli seberapa hati-hati manusia, pada menit ke-11 permainan, gelombang pertama yang terdiri dari 30 prajurit manusia mulai memakan korban. Saudaraku, tunggu sebentar, aku akan mengambil langkah pertama. Orang suci umat manusia tingkat 9 memiliki temperamen yang meledak-ledak. Setelah dilukai oleh seorang pejuang dari dunia bawah, dia langsung bergegas ke kam lawan dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melukai 3 atau 4 prajurit hantu di sisi berlawanan. Dan dia sendiri juga kehilangan kesempatan berharga untuk terlahir kembali. Basmi, tunggu, pastikan untuk menjaga boneka Dewa Perang. Hal yang sama terjadi di setiap lini depan di medan perang. Ini belum waktunya bagi Lin Nan untuk melancarkan serangan balik. Setiap pejuang manusia menggunakan kesempatan berharganya untuk terlahir kembali untuk melahap dunia bawah. Guncangan penghancuran diri berulang kali seperti bunga darah yang mekar secara tragis di medan perang. Meskipun ini belum mencapai momen kematian yang sebenarnya, semua umat manusia telah merasakan kerasnya dan kejamnya pertempuran ini, yang pasti akan melebihi imajinasi orang. Namun di dalam hati mereka, mereka tidak pernah putus asa. Karena manusia yang hatinya seperti dewa pasti akan membawa fajar kemenangan bagi umat manusia, meski itu harus membayar harga nyawanya. Pada saat ini, jungler Belanda yang terletak di kawasan hutan Netherworld, Aolong, Raja Suci Soldau di alam surga ketiga, menggunakan mantra Soldau untuk menyerang sekelompok binatang dan monster spiritual yang lemah. Ekspresinya acuh tak acuh, dan jelas ada sedikit rasa bosan di matanya. Menghadapi tim manusia yang lemah, apakah Anda masih perlu mengembangkan hutan dengan cara ini? Kakak pemimpin terkadang benar-benar membuat keributan. Sesuai keinginannya, permainan bisa selesai dalam waktu kurang dari setengah jam jika mereka berlima online bersama dan menggunakan teknik rahasia hantu. Pada saat ini, di depannya, sekelompok makhluk spiritual raksasa dan serigala yang telah diserang oleh sihir jiwa menyerbu ke arahnya dengan gigi terbuka, tetapi mereka tidak dapat melukai tubuh tanpa tubuhnya. Perasaan luar biasa ini membuat Monlong sangat bahagia. Buka segel pertamaku. Dilong dengan mudah menjentikkan jarinya,
lalu menerbangkan sumber mantra mutasi atribut kayu tingkat tinggi. Angin sepoi-sepoi. Bila angin yang menakutkan itu berubah menjadi pisau yang tak terhitung jumlahnya yang mengupas kulit dan tulang, dan hendak membasmi makhluk spiritual di depan mereka. Namun, pada saat ini, sebuah tongkat besar dengan sisik naga yang turun dari langit tiba-tiba muncul, dengan kekuatan yang tak ada habisnya, itu langsung menghancurkan kelompok binatang spiritual dengan bersih, dan menyambar makanan lezat yang hendak dimakan Monlong. Sial, ada yang menyergapku. Bagaimanapun, Monlong adalah orang kuat di dunia bawah. Ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, dia melompat dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, dia menempatkan 3 penghalang jiwa yang kuat di sekeliling dirinya dan mati-matian mencari lokasi musuh di sekitarnya. Tetapi, kosong. Kecuali tongkat menakutkan di depannya yang memancarkan kekuatan mengerikan yang membuatnya gemetar, seluruh hutan sunyi kecuali suara angin. Sial, siapa hantu pendiam itu? Di belakangnya, sosok Lin Nan diam-diam muncul. Dia seperti binatang buas yang bergegas menuju mangsanya, dengan cakar tajam dan cakar sudah mengarah ke tenggorokan mangsanya. Tinju hegemonik baru bisa membasmi dengan satu serangan. Bahkan dengan kekuatan 10%, tinju besar itu masih berubah seperti batu seberat 10.000 ton. Saat Monlong tidak bereaksi, kepalanya jatuh. Brengsek. Dilong sudah berada dalam tubuh hantu, dan wajahnya sudah pucat. Dia bahkan lebih takut dengan serangan diam-diam Lin Nan, tapi bagaimana dia, Raja Suci Dao Jiwa Surgawi tingkat ketiga yang agung, bisa dibasmi oleh Lin Nan begitu dengan mudah. Mantra Jiwa Dao, King Feng Tornado. Angin puyuh hijau yang terdiri dari angin sepoi-sepoi, seperti pilar dewa yang muncul dari udara tipis, langsung menahan tinju raksasa Lin Nan. Tabrakan 2 cahaya ilahi langsung menghancurkan pepohonan di sekitarnya sejauh 100 meter. Tapi Guanlong tidak menyangka bahwa orang di depannya hanyalah orang suci seni bela diri tingkat pertama, dan kekuatan tinjunya sebanding dengan senjata sihir tingkat kuning dan hancur hanya dengan 1 pukulan. Namun, beberapa detik ini memberi waktu bagi Dilong untuk melarikan diri. Tinju besar Lin Nan bergemuruh. Meskipun tidak mengenai tubuh fisiknya, dampak mengerikannya juga menghancurkan 3 penghalang kekuatan jiwa berturut-turut, secara langsung menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Kekuatan jiwa dan seni bela diri Lin Nan jelas memiliki efek membasmi yang signifikan pada orang-orang di dunia bawah yang telah diubah dari belakang. Batuk. Seteguk besar air mani hijau keluar dari tubuh kosong Mianlong, menyebabkan wajahnya dipenuhi kepanikan. Lin Nan, itu kamu, kenapa kamu? Untuk sementara waktu, terlalu banyak pertanyaan membanjiri benak Mianlong. Bagaimana Anda tahu lokasi saya? Bagaimana Anda bisa lepas dari persepsi saya? Bagaimana cara membuat tinjumu membesar sehingga bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan? Semua pertanyaan tersangkut di tenggorokannya, tetapi Lin Nan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Begitu dia mengulurkan tangannya, tongkat sisik naga yang baru saja dia lempar terbang kembali. Setelah dihancurkan oleh kekuatan spiritualnya, dia mengeluarkan raungan naga yang menggelegar, yang lebih kuat dari tinju hegemonik baru Lin Nan. Otang pembawa sial, Lin Nan, jika bukan karena serangan diam-diam, apakah kamu benar-benar berpikir aku masih takut padamu, orang suci kecil? Dilong terluka, tapi lukanya bisa diterima. Dengan kebanggaan mereka pada dunia bawah, bagaimana mereka bisa memandang umat manusia dan Lin Nan di mata mereka? Baru saja, lawan hanya menggunakan trik untuk menyerang secara diam-diam, dan dikombinasikan dengan keterampilan bertarung yang aneh, dia memanfaatkannya. Konfrontasi langsung akan menjadi kematianmu, Lin Nan. Mantra Soldao, auman harimau dan angin mencurigakan. Long mengerahkan semangat juangnya lagi. Kekuatan jiwa melonjak seperti sungai besar, berubah menjadi bila angin yang menakutkan dan sangat tajam. Pada saat yang sama, bila angin yang digabungkan satu sama lain benar-benar berubah menjadi bentuk harimau besar. Raungan harimau membuat seluruh hutan liar bergetar. Daun-daun berguguran tak berujung berjadewa satu demi satu di bawah kekaguman harimau, membuat bila angin harimau raksasa bahkan lebih luas dan megah. Metode serangan dan pembasmian yang mengerikan dalam bentuk sumber angin begitu kuat dan ganas sehingga merupakan mantra jiwa paling kuat yang pernah dilihat Lin Nan. Tapi itu belum semuanya. Dia melihat tongkat tulang satu tangan yang berkilauan di tangannya. Lampu hijau samar di atasnya menunjukkan bahwa itu pasti senjata ajaib tingkat kuning. Dengan lambaian tongkat, energi spiritual hijau tak berujung disuntikkan ke dalam harimau bila angin raksasa, yang segera menjadi lebih dari 2 kali lipat ukuran harimau raksasa itu. Cakar tajam itu seperti segenggam senjata ajaib dengan panjang lebih dari 1 meter. Momentumnya sungguh luar biasa. Di luar medan perang, semua orang dikejutkan oleh gerakan pembasmian yang dilakukan oleh Raja Suci dunia bawah. Belum lagi daerah tingkat rendah, bahkan Jin Tianhe dan orang lain dari alam surgawi memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tampaknya merasa bahwa gerakan membasmi ini sudah cukup menjadi ancaman bagi mereka.
Bagaimana seharusnya tanggapan Lin Nan? Semua persiapan Dilong selesai dalam sekejap mata. Dengan ekspresi garang, dia langsung memerintahkan harimau raksasa itu untuk bergegas menuju Lin Nan, bisa menemukan sesuatu di depan mereka di dunia bawah. Tunggu sebentar, lalu, apa itu? Dilong yang percaya diri tiba-tiba melebarkan matanya. Awalnya dia berencana untuk melihat manusia lemah di seberangnya ditelan oleh harimau raksasanya, namun tanpa diduga dia melihat sosok besar melayang 5 warna di belakang lempengan kristal tersebut. Ada sumber 5 elemen menakutkan yang mengalir di dalamnya yang membuatnya gemetar ketakutan. Sebenarnya semuanya sudah mencapai tingkat menengah atau bahkan mahir. Orang ini masih menjadi Raja Suci Jiwa Dao. Apalagi ini masih surga keempat. Dengan cibiran di wajah Lin Nan, penghancuran segala arah di tangannya memancarkan kekuatan naga yang mengerikan, dan pada saat yang sama, kekuatan mutasi logam tak berujung muncul dari bagian putih pelat kristal 5 elemen di belakangnya. Guntur ilahi yang melawan kejahatan. Akhirnya, teknik rahasia pembasmian 5 elemen yang dia sembunyikan sampai sekarang terungkap. Kumpulan teknik rahasia ini berisi mantra jiwa yang sangat kuat dan formasi 5 elemen yang menggunakan sumber kekuatan 5 elemen di dunia. Lin Nan telah berlatih berkali-kali di dunia Qiankun, dan akhirnya hari ini, dia bisa menggunakannya saat menghadapi dunia bawah. Mantra Sol Dao Guntur menggerakkan 9 langit. Guntur ilahi anti jahat pada awalnya merupakan sumber kekuatan logam yang kuat, dan memiliki pengekangan alami terhadap atribut kayu dari teknik rahasia 5 elemen Lin Nan yang dapat memaksimalkan kekuatan sumber kekuatan sihir. Gerakan menggelegar ini dilepaskan selama 9 hari, dan itu benar-benar seperti kedatangan Dewa Petir. Dalam sekejap, guntur dan badai petir yang mengerikan terbentuk di area ini. Petir dan guntur bagaikan ribuan pedang dan tombak, dan cahaya ilahi putih menerangi langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh hutan menjadi abu di bawah gelombang besar lautan guntur yang menghancurkan dunia. Orang-orang tidak dapat menghitung berapa banyak petir yang menimpa harimau raksasa bila angin dan Dilong. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah harimau besar itu langsung berubah menjadi abu. Saint King of the Underworld yang arogan menderita banyak kerusakan akibat petir karena teknik rahasia virtualisasi. Bahkan jika dia menggunakan lebih dari selusin senjata ilahi yang kuat untuk membela diri dalam sekejap, itu hanya akan memberinya sedikit waktu untuk bertahan hidup. Emosi dingin dan putus asa menyapu setiap inci tubuh Mianlong seperti air pasang. Semua kepercayaan diri dan semangat juang tersapu. Dia menyaksikan tanpa daya ketika masing-masing kartu trufnya berubah menjadi abu di bawah guntur yang tak ada habisnya, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Sebelum dia meninggal, dia harus memberitahu semua orang tentang kekuatan tersembunyi Lin Nan, apapun yang terjadi. Tidak, itu tidak bagus. Kekuatan tempur sebenarnya Lin Nan dari umat manusia adalah Raja Suci Jiwa tingkat 4. Ah, Tuan Pluto, selamatkan aku. Dalam komunikasi spiritual di dunia Nether, teriakan terakhir Minglong terdengar. Kemudian, pengumuman megah terdengar di Zantian Canyon. Pembasmian pertama, Monlong terbasmi. Apa, bagaimana ini mungkin? Para jenderal di dunia bawah menjadi bingung. Hari ini awalnya adalah adegan pembantaian di mana mereka menghancurkan umat manusia, jadi mengapa suara sumbang seperti itu muncul di awal? Itu adalah Raja Suci Surgawi ketiga di sisinya, dan dia dibasmi dengan mudah oleh seseorang sendirian. Orang-orang di alam Nether, yang telah mengambil keuntungan penuh, mulai merasakan sedikit perasaan tidak menyenangkan di hati mereka. Meskipun ras manusia yang lemah di sisi berlawanan tidak menunjukkan rasa takut di mata mereka meskipun telah ditekan, apakah mereka masih bisa memilikinya? Kekuatan untuk melakukan serangan balik. Dibandingkan dengan semua orang di dunia bawah, penonton luar yang melihat semuanya bahkan lebih terkejut. Kekuatan Lin Nan selalu menjadi misteri di mata semua orang. Terakhir kali dia bertarung melawan alam binatang, salah satunya adalah Kaisar Bela Diri Ren yang membasmi surga kedua. Tapi bagaimanapun juga, itu terjadi dengan bantuan lampu es biru kering yang menakutkan di tangannya. Untuk menjaga dari Lin Nan kali ini, Netherworld secara khusus mengirimkan orang suci surgawi tingkat ketiga yang kuat bernama Dilong untuk mengambil alih hutan, karena takut mengulangi kesalahan yang sama. Akibatnya, tidak peduli apa yang dia takuti, Lin Nan masih menyelesaikan serangan diam-diam dan membasmi dalam waktu 10 menit setelah pembukaan. Dilihat dari kekuatan tempur Sol Dao menakutkan yang baru saja dia tunjukkan, ketika dia bertarung melawan alam ibel dan alam binatang sebelumnya, dia hanya bermain-main, hanya main-main. Saya berkata kepada Lin Nan, tidak apa-apa untuk bersikap rendah hati, tetapi apakah menarik untuk bersikap rendah hati? Pemberitahuan kematian Dilong adalah peringatan dalam situasi besar bagi dunia bawah. Bagi umat manusia, ini adalah kekeringan jangka panjang dan hujan lebat dalam situasi yang sulit. Panjang umur, kakak Nan perkasa. Para pejuang manusia sepertinya telah disuntik dengan tembakan di lengan.
Hal ini memenuhi hati mereka dengan kekuatan tak terbatas saat mereka berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri di garis depan. Pada saat yang sama, suara tenang Lin Nan terdengar di benaknya. Peniru, saatnya kita melakukan serangan balik. Di bawah strategi Lin Nan yang sengaja canggung, ketiga front semuanya berada di sisi yang dekat dengan boneka Dewa Perang Manusia. Boneka Dewa Perang besar telah membasmi beberapa prajurit Nether Realm di sisi yang berlawanan pembasmian pertama. Semua orang di dunia Nether terkejut. Ketika terjadi kehilangan kesadaran, ini adalah waktu terbaik bagi umat manusia untuk melakukan serangan balik. Basmi hantu-hantu ini. Tiba-tiba, lusinan cahaya surgawi biru yang menyilaukan melonjak di tiga bagian depan ngarai Zantian, dan senjata ampuh yang memancarkan api biru es yang kuat membutakan mata para prajurit di dunia bawah di sisi yang berlawanan. Apa itu? Ah, otang pembawa sial, senjata api ini ternyata bisa melukai tubuh virtual kita. Sial, manusia tercela ini menyembunyikan kartu truf yang bisa melukai kita sampai sekarang. Tiba-tiba, situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Umat manusia bersembunyi dalam waktu yang lama dan bertoleransi dalam waktu yang lama, dan akhirnya mereka dengan bangga bisa mengayunkan pedangnya untuk memotong kepala musuh. Api perang yang tak ada habisnya telah berkobar kembali, dan niat membasmi yang berkobar ada di mana-mana. 9 Netherworld, yang berada di atas angin, sepertinya telah ditampar keras 2 kali dan mengalami pukulan yang tidak terduga. Li Haoran, yang berada di sebelah kiri, akhirnya bisa melampiaskan amarah yang tertahan di dalam hatinya. Sebagai Raja Suci Seni Bela Diri, dia memiliki seni abadi Haoran yang dibangunkan oleh kesempatan yang menantang surga. Ditambah dengan kekuatan tempur luar biasa yang keluar dari sarung tangan Changtian di tangannya, bahkan Raja Suci Surgawi ketiga pun ketakutan. Teknik abadi Haoran memecahkan bumi dan meruntuhkan langit. Tinju dewa yang besar itu seperti tangan raksasa ciptaan, membuka pintu bagi umat manusia untuk melakukan serangan balik dari sisi kiri. Segenggam senjata suci yang telah diperkuat oleh senjata tempa jiwa Dao Lin Nan, dan disatukan dengan kekuatan sihir terkuat Lin Nan, kekuatan api spiritual penciptaan, menyebabkan pukulan besar yang tak terlukiskan bagi para prajurit di dunia bawah. Saat ini, kerja keras Lin Nan selama lebih dari 10 hari akhirnya membuahkan hasil. Selama para pejuang virtual dari alam Nether itu tersentuh oleh api roh ciptaan yang menakutkan, mereka akan menjerit kesakitan. Kesenjangan besar dalam kekuatan dan senjata semuanya disebabkan oleh kontribusi senjata tempa jiwa Dao, yang ditangkap secara paksa oleh umat manusia. Di sebelah kanan, Ling Xueyan dan Song Yan bekerja sama dengan cukup baik. Song Yan, sebagai master jiwa yang baru saja menerobos ke Raja Suci, memainkan peran penting dalam pertempuran ini, tetapi karena kemampuannya melawan Ling Xueyan di level yang lebih tinggi jelas tidak sebaik Lin Nan dan Li Haoran. Oleh karena itu, yang paling sulit adalah ditekan oleh 2 orang kuat dari dunia bawah di sisi berlawanan. 20 pejuang manusia di 2 kelompok pertama telah dikorbankan dan dilahirkan kembali. Mereka hanya bisa menghidupi dirinya sendiri dengan bantuan Wayang Ares. Pada saat gelombang ketiga prajurit manusia bergegas, Lin Nan meluncurkan seruan keras untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba, 10 prajurit manusia baru itu seperti 10 banteng bermata merah, melambaikan senjata suci api dan bergegas ke sisi yang berlawanan. Basmi itu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghancurkan mereka di sini. Pertarungan di sisi kanan sangat sengit. Meskipun api spiritual penciptaan mempersempit kesenjangan kekuatan di antara semua orang, hal itu hanya memberi umat manusia kesempatan untuk bertarung secara setara. Satu tebasan demi tebasan membakar tubuh banyak pejuang dari dunia bawah, dan juga menumpahkan darah para pejuang manusia. Setiap kemunduran musuh dicapai dengan pengorbanan prajurit kita sendiri. Akhirnya, di bawah kerusakan parah yang ditimbulkan oleh api roh Lin Nan kepada para pejuang dunia Nether, Ling Xueyan dan Song Yan akhirnya melawan gelombang serangan dari dunia Nether hingga kelelahan dan membela boneka Dewa Perang yang terluka. Jika boneka God of War yang pertama tidak bisa bertahan selama 20 menit, pasti akan dikalahkan dengan cara ini. Saat ini, di kamp dunia bawah, ada 5 sosok gelap yang duduk dengan tenang. Mereka adalah 5 pemain pengganti yang belum pernah bermain sebelumnya. Namun yang mengejutkan adalah teror yang terpancar dari kelima pemain pengganti tersebut, jauh melampaui Jenderal Netherworld lainnya di lapangan kecuali Sima Kongqing. Kekuatan tersembunyi. Dunia Nether selalu mengirimkan pengganti yang lebih lemah untuk melawan manusia. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kepercayaan diri dalam pertempuran di dunia bawah ini akan mencapai tingkat ini. Dalam hati mereka, satu-satunya lawan dalam perang ini adalah alam abadi, dan umat manusia hanyalah alat bagi Sima Kongqing untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, kabar meninggalnya Dilong membuat kelima orang yang duduk bersila di sini membuka mata dengan samar-samar. Kakak laki-laki, Dilong terbasmi dalam pertempuran. Umat manusia sebenarnya menyembunyikan senjata yang dirancang khusus untuk menahan teknik rahasia virtualisasi kita.
Sungguh menarik. Salah satu dari 5 orang yang berbicara adalah apa yang disebut prajurit abadi dari 9 Netherworld, pembantaian hantu. Dia juga satu-satunya orang kuat fisik di antara 5 orang yang belum mengaktifkan teknik rahasia virtualisasi, kecuali kakak laki-laki tertua. Meskipun ada beberapa perubahan mengejutkan di seluruh situasi pertempuran saat ini, perubahan ini masih sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Dalam hal ini, pembantaian hantu, lanjutkan dan padamkan api harapan konyol umat manusia ini. Kamu tidak perlu pergi ke alam liar untuk mengkhawatirkan Lin Nan. Bergabunglah saja dengan orang-orang di sebelah kiri, dorong mereka semua pergi, dan basmi mereka semua. Ya, pemimpin. Sosok hantu Tucang berdiri dengan mulut garang. Sendi di sekujur tubuhnya meledak dengan ledakan yang membuat jantung berdebar-debar. Niat membasmi yang tak ada habisnya dilepaskan, dan sejak dia keluar dari lingkaran perlindungan, dia mewarisi semua kekuatan spiritual dan kekuatan tak tersegel dari Monlong yang sudah mati. Seluruh orang itu seperti binatang penghancur dunia yang keluar dari kandangnya, berlari langsung menuju medan perang. Lin Nan sekarang telah menyelesaikan kontrol penglihatan seluruh medan perang. Pada saat yang sama, dia tidak bersantai sama sekali dalam membasmi sumber daya binatang spiritual. Sekarang, dalam lebih dari 20 menit, dia telah memulihkan 30% kekuatan tempurnya, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Dalam benaknya, kabar baik yang membuatnya merasa nyaman terus berdatangan. Lin Nan, kami telah menekan serangan lawan di sebelah kiri untuk memberimu waktu untuk berkembang, tapi kekuatan tempur prajurit dunia bawah akan melebihi milik kami setiap kali dia meningkatkan. Kamu harus mempercepat. Nada suara Li Haoran tetap tenang, dan situasi di sisi kiri cukup optimis. Lin Nan, ayolah, Song Yan dan aku masih bisa bertahan sekitar 10 menit di sebelah kanan. Suara Ling Xueyan terdengar serak, tapi setidaknya itu normal. Meng Bingyun, apa yang terjadi di jalur tengah Meng Bingyun? Situasi di medan perang berubah dengan cepat, dan Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa Meng Bingyun tidak berbicara selama beberapa menit. Mungkinkah wanita ini, yang selalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk diam-diam mendukung Lin Nan, mengalami kecelakaan? Meng Bingyun, bagaimana kabarmu di sana? Jawab dengan cepat. Lin Nan tidak jauh dari garis tengah saat ini. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia berubah menjadi kilat dan bergegas. Namun, napas Meng Bingyun yang terputus-putus terdengar di benaknya. Lin Nan, aku baik-baik saja, tidak apa-apa, aku bisa, tunggu. Tetaplah pada adikmu, gadis bodoh yang keras kepala ini. Bagaimanapun, Lin Nan masih meremehkan kekuatan tempur Sima Kongqing yang menakutkan. Baru saja mendengarkan suara lemah Meng Bingyun, saya tahu dia pasti terluka parah. Hanya saja gadis itu mungkin diam saja agar tidak mengganggu perhatian Lin Nan. Orang menyebalkan, brengsek, saudaraku, aku berjanji pada Ling Er bahwa aku akan membawamu kembali ke Sekte Suci dengan selamat. Akhirnya, Lin Nan melewati hutan di depannya dengan kecepatan tercepat dan melihat situasi di tengah depan. Wanita cantik dengan cahaya biru es yang bersinar di sekujur tubuhnya seperti bunga es indah yang diukir dari es. Dia begitu pedih dan kuat, namun begitu ragu-ragu dan tak berdaya. Di seberang Meng Bingyun, sosok tinggi dan menakutkan seperti Raja Hantu 9 meter sedang mengayunkan pedang kematian di tangannya, memanfaatkan jeda antara serangan boneka Dewa Perang untuk mengirimkan pukulan mematikan ke Meng Bingyun satu demi satu. Merayu, saat Lin Nan muncul, beberapa sinar cahaya pedang hijau menerobos pertahanan api es biru kering dan menembus tubuh lemah Meng Bingyun. Yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tapi tidak ada jejak pengabaian atau ketakutan di mata gadis kuat ini. Lin Nan, kamu memberiku dan nyawa adikku. Hari ini, saya akan berjuang sampai mati untuk menghentikan pengkhianat dari umat manusia di sisi lain demi Anda. Jie, Meng Bingyun, di Sekte Suci kamu pasti sudah lama mati di tanganku, tapi kamu tidak menyangka bahwa aku masih harus membantumu sukses hari ini, hahaha. Mata Sima Kongqing mengeluarkan kenikmatan mesum. Selama dia bisa menghancurkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lin Nan, itu akan memberinya kenyamanan luar biasa. Meskipun wanita di depannya tidak terlalu dekat dengan Lin Nan, dia adalah hidangan pembuka yang luar biasa. Basmi Meng Bingyun sampai tubuhnya tertutup kulit seluruhnya, lalu siksa dan basmi Murong Yuyan hidup-hidup. Hahaha, ekspresi wajah Lin Nan akan sangat indah saat itu kan. Sima Kongqing telah lama berubah menjadi binatang buas dan hantu jahat. Pikiran jahat di hatiku seperti lautan hitam, tapi gerakan membasmi di tanganku tanpa ampun. Matilah aku, Meng Bingyun. Tebasan langit. Ironisnya, Sima Kongqing, yang berasal dari Sekte Suci, akhirnya menggunakan jurus pembasmian dalam seni ilahi Kongqing yang unik dari Sekte Suci untuk membasmi mantan anggota sekte tersebut. Sekarang dia sudah menjadi Raja Suci Surgawi tingkat keempat, dan kekuatan gerakan familiar pasti dapat menghancurkan dunia.
Tidak peduli seberapa keras Meng Bingyun menggunakan api es biru kering untuk melawan, pedang hantu yang menakutkan itu akhirnya berhasil menembus pertahanan, dan seluruh orang akan terbasmi oleh ujung tajam pedang tersebut. Serangan Raja Suci Surgawi tingkat keempat ditambah senjata ilahi tingkat misterius sudah cukup untuk membasmi Meng Bingyun. Tetapi, yang mengejutkan adalah ketika cahaya pedang yang menakutkan hendak membelah gadis cantik ini menjadi dua, kekuatan es ajaib muncul dari dalam tubuh Meng Bingyun, langsung mengubah tubuhnya menjadi tubuh es hitam yang sangat keras. Cahaya pedang Sima Kongqing akhirnya menghantam tubuh Xuan Bing, menyebabkan darah memenuhi langit dan vitalitasnya menghilang. Untungnya, Meng Bingyun mampu menyelamatkan tubuh fisiknya dengan kekuatan es yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tapi dampak besarnya juga membuatnya pingsan. Hidup atau mati tidak pasti. Jie, kamu sebenarnya masih memiliki kekuatan tercela dari alam es yang tersembunyi di tubuhmu, tapi kamu tetap harus mati. Bagaimana perselingkuhan Sima Kong bisa dihentikan sekarang? Pedang suci di tangannya ditebas lagi, tapi kali ini, ujung tajam dari pedang suci itu tidak bisa lagi menimpa gadis itu. Sampah! Teriakan nyaring seperti sambaran petir. Tongkat berskala naga raksasa, dipenuhi amarah dan kekuatan yang tak ada habisnya, ditembakkan dari langit dan menghantam tubuh pedang hantu dengan keras. Tidak ada yang bisa menggambarkan pemandangan mengerikan ketika tongkat besar itu terbang keluar. Itu adalah kemarahan yang paling membara di seluruh tubuh Lin Nan. Ini adalah perpaduan terakhir dari semua kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Ini adalah pelepasan terakhir dari kekuatan suci mengerikan yang menghancurkan segala arah. Terjadi ledakan keras. Pedang ilahi yang tidak bisa dihancurkan dan menakutkan itu tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh penghancur arah Si yang baru lahir. Cahaya pedang besar itu dibelokkan dan gagal menyerang Meng Bingyun. Pada saat yang sama, tubuh bangga Lin Nan seperti gunung yang berdiri di depan gadis es yang tidak sadarkan diri. Mata harimaunya hendak memuntahkan api, dan matanya yang pembasmi telah mengejutkan binatang mesum di depannya ratusan kali. Di belakangnya, setiap nafas lemah Meng Bingyun seperti pisau tajam yang menusuk jantung Lin Nan hingga berdarah. Mungkin bahkan dia sendiri tidak menyadari kalau gadis pemarah namun kuat ini akan memegang posisi penting di hatinya. Sima Kongqing, kamu benar-benar pantas mati. Suara Lin Nan serak. Dia tidak pernah semarah saat ini, dan dia tidak pernah ingin mencabik-cabik pria di depannya sebanyak yang dia lakukan saat ini jarum ajaib di tubuhnya untuk membasmi Sima Kongqing dengan tidak hati-hati. Ribuan kali. Jie, inilah ekspresi yang ingin kulihat, Lin Nan. Di sisi berlawanan, Sima Kongqing pertama kali dikejutkan oleh serangan Lin Nan barusan, dan kemudian menemukan bahwa itu hanyalah senjata lawan yang melawan langit, dan kesombongan mesumnya kembali ke hatinya. Aku pantas mati, haha. Bahkan aku ingin membasmiku sekarang, tapi Lin Nan, sebelum aku mati, aku ingin membasmimu dan semua orang yang kamu sayangi. Kamu berhutang ini padaku. Kamu berhutang padaku, Lin Nan. Dengan raungan gila, Sima Kongqing bergegas menuju Lin Nan. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Meskipun dia dan Lin Nan sekarang hanya memiliki 30% dari kekuatan tempur mereka tidak dapat menahan niat membasmi di dalam hati mereka dan bertekad untuk memukul Lin Nan sampai mati dan melukainya sepenuhnya. Kirim Meng Bingyun kembali ke kamp secepatnya dan biarkan Lin Qian bertarung menggantikannya. Lin Nan hanya punya waktu untuk menjelaskan kepada prajurit manusia di belakangnya, tetapi Sima Kongqing di sisi berlawanan menerkamnya seperti guk-guk gila. Dia tidak memanggil kembali si Fang Jiude, tetapi ingin menggunakan kekuatan tempur terkuatnya saat ini untuk menekan makhluk tidak manusiawi di depannya. Pelat kristal 5 elemen ada di sini. Cakram kristal 5 elemen yang sebelumnya membasmi Minglong muncul kembali. Tekanan jiwa yang menakutkan dari Raja Jiwa Suci Surgawi tingkat keempat kemudian memenuhi seluruh medan perang. Cakram kristal kekuatan spiritual yang sangat besar itu sendiri mengalir perlahan, dan cahaya spiritual bintang 5 terus menyebar. Gambar ini begitu indah hingga memusingkan. Namun bagi lawan Lin Nan saat ini, Sima Kongqing, fluktuasi mengerikan pada sumber kekuatan 5 elemen yang dilepaskan dari piringan kristal membuatnya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa alam jiwa Lin Nan sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka alam jiwa itu telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Meskipun pelat kristal 5 warna yang tergantung tinggi di langit tidak memiliki kekuatan yang menakutkan, itu jelas bukan sekadar hiasan yang indah. Tapi, Lin Nan, tidak peduli berapa banyak rahasia dan kartu truf yang kamu sembunyikan, kamu tidak bisa lepas dari nasib kekalahan hari ini. Sima Kongqing sudah setengah terburu-buru, ketika dia berubah menjadi cahaya hantu hijau dan melesat langsung ke langit. Pedang ilahi hantu di tangannya bekerja sama dengan seni ilahi Kongqing miliknya, dan melepaskan cahaya pedang senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya, membentuk seberkas cahaya di udara. Pedang raksasa yang mengguncang langit dipadatkan dengan kekuatan magis. Tebasan langit Kongqing Senjue.
Kekuatan mengerikan dari pedang hantu adalah dua gerakan membasmi tiada taraf yang digabungkan menjadi satu. Pedang raksasa itu tingginya 100 kaki, dan jatuh seperti Raja Dunia bawah 9 meter yang datang ke dunia, secara pribadi mengayunkan pedang hantu pemadam kehidupan melawan Lin Nan. Mati, mati, Lin Nan, mati saja. Raungan Sima Kongqing menjadi suara ibel yang mencuri jiwa. Di medan perang yang sudah mengejutkan, lolongan hantu membuat jantung semua orang berdebar, dan dia ingin membasmi Lin Nan di sisi yang berlawanan. Sima Kongqing, kamu pantas mati. Lin Nan tidak pernah mengulangi omong kosong sederhana seperti ini. Terlihat betapa niat membasmi di dalam hatinya melonjak saat ini. Sejak 2 tahun lalu, dia bisa membasmi wanita jalang ini di rumah Murong. Namun, dia menyelamatkan nyawa pria ini karena dia adalah anggota dari Sekte Suci, tetapi dia tidak menyangka bahwa kebaikannya pada saat itu hampir akan merenggut nyawa Meng Bingyun yang berharga hari ini. Kemarahan yang tak ada habisnya melonjak. Langit dipenuhi dengan niat membasmi. Darah perang yang mendidih berkobar. Pada saat ini, Lin Nan hampir kembali ke keadaan gila yang dikendalikan oleh kekuatan sihir jarum ajaib. Tapi dia tahu bahwa kondisi pembasmian gila ini hanya digunakan untuk membasmi sampah belatung di depannya yang sangat dibenci. Sima Kongqing saat ini bisa dikatakan sebagai lawan terkuat yang pernah dia temui sejak debutnya. Pedang hantu neter yang menakutkan sepertinya memotong jiwanya. Tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak Lin Nan mampu mengeluarkan potensi tempur yang tak terbayangkan di bawah kegilaan. Meskipun kekuatan tempurnya belum sepenuhnya terbuka, teknik rahasia pembasmian 5 elemen yang mengejutkan adalah jurus sihir terhebatnya untuk membasmi dunia bawah dan membasmi hantu dan dewa. Teknik rahasia membasmi dengan 5 elemen muncul bersamaan, berikan padaku, basmi. Lin Nan tidak terbang menuju Sima Kongqing kali ini, sebaliknya, dia berubah menjadi utusan ilahi 5 elemen. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi ilahi yang bergetar dari 5 elemen siapa yang baru saja membasmi Minglong. Waktu beberapa kali lebih kuat. Cakram kristal 5 warna yang besar mulai digerakkan oleh kekuatan jiwa, dan meluncurkan serangan jiwa yang mengejutkan seluruh penonton. Sumber dari 5 elemen, bumi, dan mantra sihir jiwa, roh bumi muncul keluarlah padaku. Lin Nan membentuk segel misterius dengan tangannya, dan bagian kuning pada pelat kristal 5 elemen di belakang punggungnya melepaskan kekuatan sumber bumi ke seluruh langit, menyebar ke tanah di sekitar medan perang. Ledakan. Saat seluruh medan perang bergetar hebat, saya melihat boneka tanah hitam besar setinggi hampir 100 kaki, membawa aura kekuatan spiritual bumi yang tebal dan kokoh, dan naik langsung dari tanah, membentuk struktur boneka tersebut tanah liat rawa yang merupakan sumber tenaga bumi tingkat menengah yang dikendalikan oleh Nan Changfeng sebelumnya. Pada saat yang sama, selusin boneka kecil yang tingginya lebih dari 10 kaki dipanggil pada saat yang bersamaan. Kekuatan jiwa Lin Nan seperti sungai yang deras, terus-menerus dan tak ada habisnya. Dengan lambaian tangannya, dia seperti memimpin ribuan pasukan, dan kekuatan sucinya menutupi langit. Basmi aku. Gajah raksasa tanah liat hitam itu ukurannya sudah sebanding dengan dewa perang di belakangnya, ditutupi dengan zat lengket dan memiliki pertahanan yang luar biasa. Dengan satu tangan, ia dapat memblokir pedang raksasa Sima Kongqing yang menjulang tinggi dan tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. Lebih banyak lagi boneka kecil yang menyapu para prajurit dunia bawah lainnya. Setiap langkah dari tubuh besar itu membuat orang gemetar. Itu adalah gerakan membasmi pertama Lin Nan untuk membersihkan medan perang. Sesaat, bumi berguncang dan bumi bergetar. Lusinan prajurit dari dunia bawah terlempar ratusan meter jauhnya oleh boneka-boneka besar itu, berteriak kesakitan. Lin Nan, kamu ingin memblokir seranganku seperti ini, Jie, mati saja. Meskipun Sima Kongqing sudah gila, kekuatannya benar-benar menakutkan. Pedang raksasa yang menjulang tinggi yang terkondensasi di tangannya menyebar menjadi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam satu pikiran. Saat kekuatan spiritualnya meningkat, setiap pedang kecil berubah menjadi roh pedang hantu yang panjangnya lebih dari 1 meter, itu seperti sekelompok serigala haus darah, terbang dan berputar-putar dari atas ke bawah, memotong-motong gajah raksasa itu menjadi beberapa bagian dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Namun kekasih Sima Kong ini memiliki trik sakti untuk mengalahkan musuh, namun ia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati para prajurit di dunia bawah di belakangnya. Dia jelas bisa memisahkan beberapa roh pedang untuk menghancurkan boneka-boneka kecil itu, tapi dia mengingat semua roh pedang dan bergegas menuju Lin Nan seperti air terjun pedang di langit. Satu-satunya orang yang akan mati hari ini adalah kamu, Sima Kongqing. Gerakan Lin Nan patah, tapi ekspresinya menjadi lebih fanatik. Itu hanyalah ujian kecil, dan kekuatan teknik rahasia 5 elemen baru saja akan terungkap. Perang di hatinya sekali lagi menimbulkan gelombang besar, dan di antara perubahan di tangannya, dia membentuk serangkaian cetakan tangan mantra jiwa yang sulit dilihat dengan mata terbuka. Sumber kekuatan 5 elemen,
kayu, dan mantra jiwa Dao, gelombang biru. Hanya pelat kristal 5 elemen di belakang Lin Nan yang terlihat memancarkan aliran kekuatan sumber kayu yang memancarkan aura hijau. Sebuah penglihatan yang tiba-tiba. Dalam sekejap, hanya batang pohon gundul yang tersisa di lautan hutan luas di dekatnya, dan semua rumput hijau dan dedaunan hijau berubah menjadi gelombang hijau besar yang jatuh dari langit di bawah tarikan sumber kayu, langsung bertemu dengan gelombang pedang, roh di sisi berlawanan. Wow, roh pedang hantu yang tidak bisa dihancurkan, ketika tergores oleh dedaunan hijau itu, seperti menajamkan pedang ke pedang, dan langsung hancur berkeping-keping. Setelah diperkuat oleh kekuatan sumber kayu, setiap daun memiliki identitas yang tak terbayangkan. Mengapa? Apalagi, ada lebih dari puluhan juta dedaunan di air terjun hijau ini. Bukankah kamu memiliki kemampuan senjata ajaib untuk berubah menjadi pedang terbang dan roh pedang? Saya ingin melihat apakah Anda memiliki lebih banyak roh pedang, atau apakah pedang tak berujung ini lebih kuat. Tenggelamkan perempuan jalang itu untukku. Brengsek. Sima Kongqing baru saja menghancurkan boneka batu biru di tangannya ketika dia merasakan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cahaya dingin yang menusuk kulit di atas kepalanya hancur berkeping-keping. Namun, ini jauh dari kekuatan penuh teknik rahasia 5 elemen Lin Nan. Teknik rahasia 5 elemen, sumber kekuatan sistem logam, guntur ilahi untuk mengusir roh jahat, teknik pengendalian senjata jiwa, dan 2 naga melaut. Basmi aku. Mata Lin Nan memerah dan dia langsung mengerahkan sejumlah besar sumber tenaga dari piringan kristal emas putih. Sebagian darinya berubah menjadi lautan guntur yang menakutkan yang membasmi Dilong, dan bersama dengan ombak hijau besar, menyelimuti Sima Kongqing sepenuhnya. Bagian lainnya disuntikkan ke dalam penghancuran Si Fang di sekitarnya, menggunakan kekuatan jiwa untuk menggerakkan senjata ilahi, mengubah tongkat besar yang terlahir kembali menjadi naga biru penghancur dunia. Naga biru itu membuka mulutnya yang besar dan hendak membasmi Sima. Dilahap oleh kekosongan. Bagaimana ini mungkin? Sima Kongqing sudah mencoba yang terbaik untuk melawan lautan hijau yang melimpah. Siapa yang mengira Lin Nan akan menggunakan 2 jurus mematikan lagi? Lautan guntur putih yang menakutkan, dengan setiap beberapa sambaran petir, adalah roh pedang yang dapat menghancurkan Sima Kongqing dan melepaskannya lagi. Mereka tumpang tindih satu demi satu dan sangat luas, membuat Sima berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kadang-kadang, beberapa sinar petir dapat menembus pertahanan lawan dan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh virtual, menyebabkan Sima meratap karena marah. Tongkat naga Dewa Qian yang dikendalikan oleh kekuatan sumber logam, kekuatan dewa tak tertandingi yang dimiliki oleh setiap tongkat tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan yang dimiliki oleh tubuh fisik Lin Nan sendiri. Setiap kali mengenai pedang ilahi hantu, Sima tercengang merasakan kekuatan yang menakutkan, dan hampir kehilangan senjatanya beberapa kali, hanya untuk dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan naga. Hanya dalam waktu singkat, Lin Nan meledak dengan kekuatan jiwa yang menakutkan, yang membuat Sima Kongqing berada dalam situasi putus asa. Tapi ini bukanlah efek yang diinginkan Lin Nan. Dalam pertempuran hari ini, membasmi Sima Kongqing hanyalah salah satu bagian dari serangan terhadap kekuatan tempur dunia bawah. Meski begitu, Lin Nan masih ingin meningkatkan serangannya, tetapi makhluk hidup di 6 alam yang menyaksikan pertempuran di luar sudah tercengang. Mantra 5 elemen jiwa Dao Lin Nan yang tak ada habisnya sungguh menakjubkan. Bahkan beberapa tetua berambut pucat dari berbagai domain dan beberapa yang memproklamirkan diri sebagai master jiwa abadi belum pernah melihat kombinasi serangan jiwa yang begitu besar. Jika mereka harus menggambarkan metode pertarungan jiwa yang penuh warna ini, sungguh memalukan gunakan kata seni. Seni bertarung, estetika pembasmian, tapi Sima Kongqing di medan perang seperti binatang buas yang dikepung dan dibasmi. Dia dipukuli hingga panik oleh teknik rahasia 5 elemen Lin Nan, dan dia meraung dengan enggan. Aduh, Lin Nan, aku belum kalah, aku belum kalah. Aku tidak akan pernah kalah darimu lagi, aku akan membasmimu. Sangat disayangkan meskipun dia masih mencoba untuk memamerkan kekuatannya, Ye Lang, Lei Hai, dan tongkat skala naga milik Lin Nan hancur dan hangus berkali-kali. Tubuh virtual menjadi kelemahan terbesarnya saat menghadapi Lin Nan. Teknik rahasia 5 elemen yang menakutkan hanyalah musuh alami dari teknik rahasia ini. Sima Kongqing berharap dia bisa mendapatkan kembali tubuh aslinya dan melawan Lin Nan, tapi sayang sekali dunia bawah tanah mereka benar-benar terjebak dalam kepompong kali ini. Sambaran petir menyambarnya, meninggalkannya hangus di luar dan empuk di dalam. Potongan daun spiritual dengan atribut kayu memotongnya hingga roboh. Ditambah dengan tongkat besar Long Wei satu demi satu, pukulan itu sangat keras hingga bintang muncul di matanya. Drama balas dendam yang telah terulang puluhan ribu kali di benaknya diubah menjadi pembasmian sepihak oleh Lin Nan. Sima Kongqing, kamu pantas mati. Ketiga kalinya, Lin Nan membaca kata-kata sederhana ini untuk ketiga kalinya. Yang pertama adalah untuk melampiaskan amarahnya,
yang kedua adalah kata-katanya yang berani untuk menghancurkan musuh sebelum mengambil tindakan, dan kali ini, perwakilan Lin Nan mengeluarkan kematian, pemberitahuan kematian terakhir untuk orang cabul ini. Kembalilah, Ganlan Bingsan. Lampu es biru kering yang jatuh ke tanah saat Meng Bingyun dikalahkan barusan mekar dengan cahaya ilahi di bawah tarikan kekuatan jiwa Lin Nan. Itu jauh lebih kuat daripada saat Meng Bingyun mengendalikannya senjata di dunia. Es, api, dan api ibel yang menakutkan datang untuk membasmi binatang menjijikkan di depannya ini dari dunia ini selamanya. Silakan, api es biru kering. Semburan kekuatan jiwa ditembakkan, dan api es biru kering yang memenuhi langit sepertinya merasakan kemarahan dan niat membasmi dari tuan mereka pada saat ini. Lautan api yang tak berujung memicu gelombang besar warna biru api. Dingin sekali hingga terasa dingin, namun suhu tinggi di dalamnya membakar segalanya. Tidak, di seberang Sima Kongqing, yang masih memiliki kekuatan untuk menahan lautan api yang menghancurkan dunia, melihat kesombongan di wajahnya berubah menjadi raungan yang mengerikan, dan pedang dewa yang tak tertandingi di tangannya berubah menjadi kemoceng yang melambai dengan tergesa-gesa, dengan putus asa mendorong gandum. Kekuatan spiritual di tubuhnya ingin menerobos serangan tak terbatas di sekitarnya, jadi dia mundur menuju Kam. Sangat disayangkan Lin Nan, yang sudah menjadi pembasmi, tidak bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mengkhianati umat manusia dan mencari perlindungan di dunia bawah adalah kejahatan besar. Membasmi majikan adalah hilangnya hati nurani dan kejahatan kematian kedua. Membasmi sesama murid dan melukai Meng Bingyun adalah hukuman mati yang tidak bisa dimaafkan. Pelanggaran berat, kejahatan besar. Kembali ke sini, kekuatan spiritual Lin Nan melonjak ke langit, berubah menjadi dewa perang 5 elemen. Aura 5 elemen tampaknya menjadi budak yang paling patuh, memungkinkan dia untuk mengendalikan pertempuran tangan es setinggi langit yang terdiri dari es hitam yang langsung melintasi ruang dan waktu dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya memegangnya di tangannya. Anehnya, itu adalah Xuanming Black Ice, kekuatan spiritual mutan tipe air tingkat menengah yang kadang-kadang ditunjukkan oleh Meng Bingyun kepadanya. Tangan sedingin es di langit terasa dingin dan keras. Tekanan spiritual es tertinggi membekukan mobilitas Sima Kongqing, hantu virtual. Niat membasmi yang kejam telah tiba, dan keputusasaan mulai menyebar. Sima Kongqing yang sombong dan gila akhirnya akan menghadapi hukuman mati yang menjadi miliknya. Dasar orang menyebalkan, mati. Ledakan. Hal pertama yang jatuh adalah tongkat naga hijau yang dikendalikan oleh kekuatan sumber emas, tongkat perkasa itu menghancurkan pedang dewa di tangan Sima, dan tongkat di sisi lain mengenai wajah Sima Kongqing dengan kekuatan naga hijau, menyebabkan lehernya pecah menjadi beberapa bagian. Seluruh kepala kurus itu terkulai lembut ke samping, mengeluarkan lidah lemah dan darah hijau. Ribuan guntur di langit dan lautan hutan yang tak berujung menjadi siksaan terbaik yang menembus tubuh Sima Kongqing. Tubuh virtual hanya berubah secara alami, tetapi tubuh fisik masih ada. Petir yang lebat menyambar setiap inci kulitnya, dan lapisan daun merobek setiap sel di tubuhnya. Raungan menyedihkan itu seperti tangisan hantu atau serigala yang melolong, tetapi tidak menarik simpati apapun. Oh, Kakak Nan, bisakah kamu menjadi lebih kejam? Lin Nan, kamu orang menyebalkan, aku tidak akan mengaku kalah. Aduh, bahkan jika aku benar-benar berubah menjadi 9 Netherworld Ghost, aku akan menghantuimu selamanya, melihatmu dibasmi oleh orang lain suatu hari nanti, hahaha. Aduh, Sima Kongqing yang gila dan sesat tahu bahwa situasinya sudah berakhir dan dia tidak akan pernah bisa mengalahkan pria seperti dewa di seberangnya. Namun, kebencian yang tak ada habisnya di hatinya masih mendukungnya dan mengeluarkan kutukan yang kejam, tetapi pada akhirnya itu adalah Lin Nan yang mendapatkan ejekan dingin. Terserah kamu, sampai jumpa. Tangan es hitam raksasa itu terayun dengan keras, melemparkan hantu virtual tak berdaya ke langit. Di saat yang sama, si Fang Juanian, yang sedang menunggu di langit, sudah lapar dan haus, dan kekuatan naga yang tak ada habisnya runtuh pedang raksasa yang telah diasah. Ia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tubuh Kaisar Bela Diri Surgawi tingkat 4 menjadi 2 bagian. Seperti 2 potong sampah berbau, ia jatuh ke dalam api es biru kering yang tak berujung di bawah. Aduh, hal terakhir yang didengar orang adalah lolongan hantu Sima Kongqing yang menyakitkan dan melengking di lautan api. Tidak ada yang bisa membayangkan penyiksaan mengerikan di 2 alam es dan api. Tapi Lin Nan membakar perempuan jalang ini dengan api es biru kering selama beberapa menit, membiarkannya berguling dan meronta di dalam, menjerit kesakitan, dan akhirnya membakar benda menjijikkan yang tidak lagi layak disebut manusia tanah. Binatang otang pembawa sial itu, orang mesum yang tak tahu malu, benar-benar dikalahkan di tangan Lin Nan. Sima Kongqing, tewas dalam pertempuran. Di langit, tiba-tiba terdengar pengumuman yang kembali membuat heboh umat manusia. Kekuatan Lin Nan tidak terkalahkan dan dia menghancurkan jenderal terkuat lawan. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan stimulan besar bagi umat manusia. Di depan tengah,
Para pejuang manusia yang diam-diam menyaksikan pertempuran tiba-tiba merasa bangga dan darah mereka mendidih. Luka di tubuh mereka sepertinya sebagian besar telah sembuh. Mereka tiba-tiba bergegas menuju tim Belanda yang sudah malu di sisi sebaliknya samping dengan teriakan liar. Basmi, sebelum pengganti lawan di tengah tiba, hancurkan boneka dewa perang di sini. Lin Nan juga menghela nafas lega. Dia mengeluarkan botol kecil yang memancarkan cahaya spiritual dan menyesapnya. Membasmi Sima Kongqing barusan tampak mudah, tetapi kenyataannya itu menghabiskan hampir 4/5 kekuatan jiwanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa dibasmi dengan mudah dengan kekuatan bertarung dari Raja Suci tingkat 4 yang berlawanan? Kekuatan teknik rahasia 5 elemen sungguh menakjubkan, dan ketika beberapa sumber kekuatan bekerja sama satu sama lain, mereka dapat mengerahkan kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Tetapi konsumsi kekuatan jiwa seseorang juga menakutkan. Jika Lin Nan tidak memicu gelombang jiwa beberapa hari yang lalu, yang membuat tingkat budidaya jiwanya naik ke 2 alam, dia tidak akan bisa mengerahkan dirinya sebebas itu, dia melakukannya hari ini. Namun, saat matanya berkedip, dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Kekuatan metode rahasia 5 elemen ini masih jauh dari batasnya. Saya harap hari ini saya tidak akan dipaksa untuk menggunakan mantra mengerikan yang belum berhasil diuji. Lin Nan tahu di dalam hatinya betapa teknik rahasia 5 elemennya telah disempurnakan dan ditingkatkan selama 9 bulan di kamp pelatihan setelah terinspirasi oleh kekuatan es dan api Lin Qian. Beberapa mantra menakutkan yang dia ciptakan sepenuhnya sendiri adalah pemeran, ketika itu keluar, itu sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Tapi jika itu benar-benar sampai pada titik kematian hari ini, maka jangan salahkan aku, Lin Nan, karena bertarung denganmu di dunia bawah. Membasmi Sima Kongqing hanyalah sebuah langkah penting dalam pertempuran hari ini di alam neter. Jika dia ingin memenangkan pertempuran hari ini, Lin Nan tahu bahwa jalan masih panjang. Pasti ada seseorang yang lebih kuat dari Sima Kongqing di alam neter, Lin Nan sangat yakin akan hal ini. Saudara Nan, cepatlah, kita tidak akan bisa mempertahankan sisi ini lagi. Pada saat ini, suara Song Yan yang meminta bantuan dari kanan terdengar di benaknya. Keempat jenderal di pihak mereka secara bersamaan ditingkatkan hingga 30% dari kekuatan tempur mereka. Kesenjangan dalam kekuatan keseluruhan semakin melebar tidak mampu melawan 2 prajurit lawan. 3 Raja Suci Surgawi. Oke, aku ikut. Bagaimana kabarmu di perkemahan? Lin Nan melihat serangan musuh untuk sementara ditolak di tengah, dan tubuhnya berubah menjadi angin kencang dan bergegas ke kanan. Saudara Nan, kondisi Meng Bingyun sangat buruk. Dia hanya memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Lin Qian sudah bergegas ke tengah. Suara Chu Xiong kembali, membuat jantung Lin Nan berdetak kencang saat dia berlari. Dia memikirkan gadis konyol Huo Ling Er yang telah berkorban untuknya tanpa mengeluh. Sebagai saudara perempuan Huo Ling Er, Meng Bingyun, seorang gadis yang tampak dingin dan dingin, tiba-tiba memiliki temperamen yang sama dengan Huo Ling Er. Gadis bodoh, kamu harus bertahan sampai akhir permainan. Lin Nan, serahkan bagian tengahnya padaku. Aku akan memblokir sisi lain sebanyak mungkin, dan kamu pergi dukung Ling Xueyan. Lin Qian berbicara dengan tenang, yang membuat semua orang merasa nyaman. Kekuatan tempur seni bela diri Valkyrie ini tidak akan lebih lemah dari Lin Nan, dan dia seharusnya mampu mempertahankannya untuk sementara waktu setelah mewarisi 30% kekuatan tempur Meng Bingyun. Oke, Xueyan, tunggu. Lin Nan tidak berniat bercanda dan berlari dengan liar, akhirnya tiba di garis pertempuran tepat ketika boneka dewa perang di sebelah kanan akan runtuh. Ayo, gandakan kedua orang ini dan basmi mereka. Teknik rahasia 5 elemen, guntur ilahi untuk mengusir roh jahat, guntur yang menggerakkan 9 langit lampu es biru kering, lautan api es dan api. Penampilan Lin Nan seperti kedatangan dewa perang. Menghadapi 2 raja suci tingkat ketiga bukanlah masalah. Song Yan dan Ling Xueyan sudah terluka, tapi sekarang mereka bergegas maju dengan nafas energi untuk memblokir dunia bawah sosok kedua prajurit itu. Gemuruh, lautan guntur, kilat, dan api berkobar lagi. Meskipun kekuatan suci yang ditunjukkan oleh Lin Nan tidak begitu mengejutkan seperti pembasmian Sima Kongqing barusan, itu sudah cukup untuk menakuti 2 orang di dunia bawah dan beberapa api es menghantam mereka. Sungguh penderitaan yang tak terkatakan, tapi teknik rahasia virtualisasi otang pembawa sial ini telah menjadi kelemahan terbesar mereka dalam ketakutan terhadap mantra jiwa. Otang pembawa sial, mengapa Lin Nan ini lebih menakutkan daripada para master jiwa dari alam abadi? Seorang prajurit Nether Realm berjuang untuk menghancurkan percikan api es di depannya, tetapi kekuatan es dan api yang mengerikan yang datang dari atas membuatnya merasakan keputusasaan yang mendalam. Ketua, Lin Nan telah mendukung sayap kanan. Kami hampir tidak mampu menahannya, Saat dia sedang berbicara, prajurit Netherworld lainnya disambar petir Lin Nan, dan salah satu lengannya tiba-tiba berubah menjadi arang. Di perkemahan dunia bawah,
empat sosok hitam yang sebelumnya stabil seperti batu kini bernapas dengan cepat. Ekspresi ketiga orang lainnya jelas mulai terlihat sedikit garang. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran melawan umat manusia hari ini telah berlangsung hampir setengah jam. Tidak hanya belum berakhir, tetapi juga memakan biaya yang sangat besar. Tuanku, Sima Kong mencintainya. Umat manusia paria rendahan ini seharusnya tidak menaruh harapan apapun padanya. Jelas sekali bahwa pemimpin dunia bawah yang misterius dan berkuasa sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dia hanya melihatnya mengklik orang terakhir di sebelah kanannya. Fa Hun, karena Lin Nan suka bermain dengan mantra Hundao, kamu harus pergi dan bermain dengannya. Jangan turunkan reputasi, sekte hantu Wanyo milikmu. Mendengus, prajurit dunia bawah yang kuat bernama Fa Hun berdiri, dan tiga tengkorak seperti kristal melayang keluar dari tubuhnya. Sekilas, dia adalah senjata jiwa yang kuat. Terkikik, aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan orang dari ras manusia ini dengan mantra jiwa. Meskipun suaranya serak, suaranya agak feminin. Master jiwa yang kuat dari sekte hantu Wanyo di alam neter sebenarnya adalah seorang wanita. Mundur, cepat mundur ke bawah dewa perang untuk bertahan. Kemunculan Lin Nan secara langsung membalikkan situasi di sisi kanan pertempuran dan mendorong pasukan dunia bawah kembali ke seberang sungai Changlang. Baru sekarang dia punya waktu untuk memeriksa status Ling Xueyan dan Song Yan. Xueyan, kamu, tidak masalah jika Anda tidak melihatnya. Mata Lin Nan tiba-tiba memerah lagi ketika dia melihatnya. Ling Xueyan, sejak dia menjadi kakak perempuan dari sekte Tianhuang, temperamen dan temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia telah berubah dari putri yang menyendiri dan sombong menjadi pengurus rumah tangga berbudi luhur yang dapat diandalkan oleh Lin Nan. Lin Nan tahu bahwa karena semakin banyak wanita cantik di sekitarnya, Ling Xueyan jarang menunjukkan sisi arogan dan disengaja di hadapannya, melainkan membantunya menenangkan banyak masalah di rumah. Kali ini dia memimpin umat manusia dalam sebuah ekspedisi. Jika dia adalah pemimpin spiritual di benak semua orang, maka menantu perempuannya Ling Xueyan diam-diam mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga di belakang semua orang. Meskipun Ling Xueyan tidak pernah memperjuangkan atau menunjukkan apapun di depan Lin Nan baru-baru ini, dia semakin menempati posisi yang tak tergantikan di hati Lin Nan dengan mengandalkan dedikasi dan kemurahan hatinya yang tidak pernah menyesal. Tapi hari ini, pengurus rumah tangga berbudi luhur yang sangat berharga di hati Lin Nan ini berlumuran darah dan menderita luka berat saat berjuang untuk pertempuran ini. Jika Lin Nan tidak tiba tepat waktu, dia mungkin sudah mati. Xueyan, Lin Nan memanggil dengan cemas lagi dan memeluk Ling Xueyuan yang santai. Lin Nan, aku baik-baik saja. Kamu, pergilah untuk dukung yang lain. Ling Xueyan membutuhkan beberapa napas untuk menyelesaikan satu kalimat. Baginya untuk melompati dan bertarung melawan orang-orang kuat dari surga ketiga, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Jangan katakan apapun, aku akan mengurus semuanya. Lin Nan dengan cepat menusukkan beberapa jarum emas ke tubuh Ling Xueyan, menstimulasi potensi dalam tubuh wanita itu. Pada saat yang sama, dia dengan putus asa menuangkan kekuatan Sein Yuan untuk membantu Xueyan memulihkan vitalitasnya. Xueyan akhirnya pulih sedikit. Lin Nan, jangan sia-siakan kekuatanmu padaku lagi, aku masih bisa bertarung. Saat ini, Ling Xueyan benar-benar seorang pahlawan wanita yang mampu mengangkat separuh langit. Song Yan, yang menonton di sebelahnya, sudah berlinang air mata bukan karena dia baru saja melindunginya. Alasan mengapa sebagian besar serangan dilakukan. Sial, otang pembawa sial, kenapa kalian para wanita menjadi pahlawan akhir-akhir ini? Apalagi yang kalian ingin kami para pria lakukan? Lin Nan langsung memarahi. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, akhirnya menstabilkan luka Ling Xueyan, tapi pasti mustahil untuk bertarung lagi. Kamu kembali dan biarkan Chu Xiong keluar. Orang itu pasti sudah menahannya sejak lama. Biarkan dia keluar untuk mendukung untuk sementara waktu. Saya akan memberikan tekanan pada pusat yang berlawanan. Kita tidak bisa membiarkan mereka menggertak sayap kita seperti ini. Lin Nan tampak serius. Seiring berjalannya waktu, segel di kedua sisi terus dibuka, dan kesenjangan dalam kekuatan tempur absolut akan semakin lebar. Pertempuran umat manusia yang benar-benar sulit akan segera dimulai. Tepat ketika Ling Xueyan mengangguk lemah dan baru saja mengambil 2 langkah, berita buruk yang mengguncang langit bergema di seluruh ngarai Santian. Li Haoran, terbasmi dalam pertempuran. Ekspresi semua orang tiba-tiba membeku. Jantungku seperti dipelintir beberapa kali seperti kain lap, dan rasa sakitnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Air mata Ling Xueyan tiba-tiba mengalir seperti manik-manik pecah. Li Haoran, dia benar-benar mati. Sebagai mantan pemimpin umat manusia yang telah berlatih dengan semua orang selama 9 bulan, sejujurnya Li Haoran bukanlah orang yang menyenangkan. Harga dirinya, kesombongannya,
dan kebenciannya yang mendalam terhadap Lin Nan semuanya seperti baju besi berduri yang membungkusnya dengan tebal, sehingga menyulitkan orang untuk mendekat. Ketika banyak orang pertama kali berhubungan dengan Li Haoran, mereka akan terstimulasi oleh sifat buruk orang tersebut dan hampir menjadi gila. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun semua orang menemukan bahwa di balik pemuda berwajah dingin ini, ia juga melakukan beberapa perilaku dingin yang membuat orang merasa menyebalkan namun hangat. Bermain melawan Li Haoran dalam pertandingan latihan adalah hal yang sangat menyakitkan, karena setiap kali Anda berhadapan, dia akan mengejek kekurangan Anda dengan kata-kata dingin. Kata-kata itu lebih beracun daripada pedang dan senjata. Setelah itu, ternyata jika dipikir-pikir baik-baik, setiap perkataan orang ini mengingatkan lawan akan kekurangannya. Jika dia bisa memperbaikinya dengan hati-hati, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika Anda cukup beruntung menjadi rekan setim Li Haoran selama pertandingan latihan, itu pasti membuat semua orang merasa beruntung. Karena harga dirinya tidak membiarkan rekan satu timnya menderita kekalahan, ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan musuh di lini lawan setiap saat untuk mengurangi tekanan di lini depan lainnya. Saat bertarung di tahap selanjutnya, dia selalu mengaktifkan tubuh abadi Haoran, menggunakan tangan besi langit dan dengan berani bergegas ke posisi pertama, meninggalkan semua orang dengan punggung yang sombong namun aman. Ikuti aku dan kamu akan menang. Perlahan, banyak orang yang mulai jatuh hati pada pemuda sombong yang selalu menjadi garda depan ini. Ketidakpedulian dan kesombongannya tidak bisa menyembunyikan panas hati di dadanya. Hanya harga dirinya yang kecil dan sombong yang terkadang membuatnya sulit kehilangan muka dan bergaul dengan semua orang, namun selama Anda berinisiatif untuk mengambil langkah maju, Anda bisa mendapatkan toleransi dan perhatian maksimal dari pria ini. Hari itu, di Istana Abadi Jiuyao, sebelum saudara Nan membuka mulutnya karena masalah akomodasi, Li Haoran mau tidak mau membela kepentingan semua orang tahu bahwa itu bukan untuk mencuri perhatian Lin Nan, tetapi untuk bersaing dia. Dalam hatiku, aku tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaraku dianiaya sedikitpun. Untuk lebih banyak waktu, dia rela menyembunyikan dirinya di bawah sorotan saudara Nan. Semua orang tahu bahwa bukan karena dia telah melepaskan ambisinya untuk bersaing dengan Lin Nan, tetapi karena dia bersedia bertarung demi umat manusia di depannya. Serahkan apa yang disebut kehormatan dan aib pribadi Anda. Siapa bilang pria seperti itu tidak manis? Siapa yang dapat mengatakan bahwa orang seperti itu tidak layak dihormati? Meng Bingyun, Ling Sueyuan, Murong Yuyan, orang kepercayaan Lin Nan, secara alami memusuhi Li Haoran karena Lin Nan pada awalnya, tapi sekarang, lihat air mata yang tak terkendali di wajah Ling Sueyuan, diketahui bahwa pria ini perlahan-lahan menaklukkan hati dari semua pejuang ras dengan tindakannya sendiri. Li Haoran. Tangisan sedih Ling Sueyan sepertinya membuat seluruh dunia menangis karenanya. Wajah Lin Nan begitu muram sehingga ekspresinya tidak lagi terlihat. Dia hanya berbalik dengan dingin dan berlari dengan liar ke arah kiri. Di belakangnya, hanya ada niat membasmi. Saudara Haoran. Di sisi kiri depan, semua pejuang manusia memiliki mata merah karena menangis dan suara mereka serak karena berteriak. Mereka menyaksikan tanpa daya ketika tubuh abadi Haoran yang besar milik Li Haoran berubah menjadi penghalang lebar, menghalangi mereka semua dari dua prajurit dunia bawah di depan, sisi berlawanan. Serangan gabungan dari para master. Jenderal sebelumnya, Meng Xia, awalnya hanya sedikit lebih kuat dari Li Haoran. Dengan kekuatan tempur pribadi Li Haoran yang kuat, dia mampu menahan serangan gila dari sisi berlawanan. Tapi beberapa menit yang lalu, penguasa dunia bawah yang kuat, yang seperti dewa perang, tiba dan membalikkan seluruh situasi hampir seketika. Pembantaian hantu, Master nomor 1 dari Sekte Raja Hantu, di alam neter, juga merupakan jenius paling kuat dalam tubuh fisik yang jarang muncul di seluruh alam neter. Dia mewarisi 20% kekuatan tempur Minglong. Tiba online. Namun, kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh pembantaian hantu ini, yang hanya memiliki 20% dari kekuatan tempurnya, begitu menakutkan sehingga Li Haoran sama sekali tidak mampu menahannya. Terlebih lagi, Ming Sa di sebelahnya tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan langsung bergabung dengan ritme serangan Ghost Soul 2. Raja Suci Surgawi tingkat ketiga, Raja Suci Surgawi tingkat 4, dan dua senjata dunia bawah yang sangat kuat. Setelah ditumpangkan, gerakan pembasmian mengejutkan yang meledak itu seperti gelombang besar yang mengguncang bumi. Tidak hanya Li Haoran, tapi puluhan prajurit di seluruh lini manusia terbasmi sekaligus. Hampir 1 jam telah berlalu sejak pertandingan. Ada lusinan prajurit di depan kiri. Jika mereka semua terbasmi sekaligus, meskipun nyawa orang-orang ini tidak dalam bahaya, mereka akan mewakili kerundewa total seluruh lini depan. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh Li Haoran dalam keadaan apapun. Mundur. Dalam ingatan semua orang, ekspresi terakhir di wajah Li Haoran adalah menatap sepasang mata harimau yang bernapas api, berteriak dengan marah bahwa semua orang tidak boleh mati sia-sia,
sementara dia mendorong tubuh abadi Haorannya hingga batasnya, berubah menjadi yang menjulang tinggi raksasa setinggi sekitar 10 kaki dan menghadapi gerakan pembasmian terakhir dari dua dewa kematian di sisi berlawanan. Saudara Haoran, cahaya ilahi yang mengejutkan menghilang, dan tubuh abadi Haoran yang besar menjadi tidak terlihat. Orang-orang hanya melihat Li Haoran yang diselimuti asap dengan tangan terentang, seperti dewa yang menjaga semua orang di belakangnya, menjaga bagian kiri depan miliknya, Li Haoran, dan menjaga darah tak terkalahkan serta harapan manusia mereka, balapan. Lin Nan, langkah selanjutnya terserah kamu, jangan sampai mengecewakan. Di udara, orang-orang sepertinya mendengar pikiran terakhir Li Haoran. Saudara yang terhormat dan baik hati ini, keinginan terakhirnya sebelum kematiannya adalah memberkati umat manusia untuk memenangkan permainan. Tidak peduli siapa dia, dewa perang di dunia bawah, tidak peduli siapa dia adalah orang yang kuat dalam tubuh fisik, menyerang, membasmi, dan membalaskan dendam saudara Haoran. Otang pembawa sial, mengaum. Li Haoran, bagaimana kamu bisa mati seperti ini? Di kamp manusia, Chu Xiong tidak bisa lagi menahan amarah yang mengamuk di dalam hatinya. Dia memasuki kondisi pertempuran berdarah dan kejam dan berubah menjadi angin puyuh berdarah dan bergegas langsung ke medan perang. Di belakangnya adalah Murong Yuyan yang menangis, Ling Fei dan Jenderal Ras Manusia yang baru dipromosikan Ge Qingyun. Sangat disayangkan bahwa kemarahan umat manusia yang setinggi langit tidak mampu menggerakkan dua dewa pembasmi di dunia bawah sedikitpun. Bagi mereka, akan sangat mudah untuk membersihkan bagian kiri depan setelah Li Haoran meninggal. Rentan. Ghost Soul Tu yang baru tiba telah ditingkatkan menjadi 30% dari kekuatan tempurnya karena membasmi Li Haoran, dan aura menakutkan di tubuhnya sama menakutkannya dengan langit. Dia menatap dengan dingin ke arah prajurit manusia yang akan bergegas, dengan ekspresi haus darah di bibirnya. Dengan lambaian tangannya, dia berubah menjadi mesin pembasmi fisik yang menakutkan lagi, dengan sepasang cakar dewa yang memancarkan api hantu, itulah alasan utama membasmi Li Haoran barusan. Mati saja aku, 9 cakar pembelah jiwa neter. Jie, kakak hantu, biarkan aku membantumu. Di sebelah mereka, Mingsa yang ganas juga menggunakan gerakan membasminya sendiri. Serangan gabungan mereka bahkan dapat membasmi Li Haoran, belum lagi mereka hanyalah pejuang manusia tingkat prajurit di depan mereka. Cakar hantu Netherworld yang besar itu seperti panggilan kematian. Selama ia menyerbu ke dalam kerumunan, pasti akan memicu badai berdarah yang tidak dapat dilihat secara langsung. Namun tepat ketika tragedi itu akan terjadi, tubuh Li Haoran, yang telah lama tak bernyawa, dan sosok tenang dengan tangan terulur seperti patung yang menjaga semua orang, meledak menjadi cahaya menyilaukan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh orang-orang. Ini, mungkinkah saudara Haoran belum mati? Prajurit manusia berhenti dengan penuh kegembiraan dan memandang Li Haoran, yang sekali lagi terbungkus dalam kekuatan spiritual putih seni abadi Haoran. Namun, tubuhnya tidak menunjukkan kecenderungan untuk hidup kembali dan bayangan datang darinya. Terbang keluar dari tubuhnya, dia melayang di udara seperti dewa. Bukankah itu berarti Zantian Canyon tidak bisa terbang? Bagaimana orang ini bisa menembus batasan di sini? 680.